Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violandari dengan NIM 18160100098. Saya dari kelas Ekonomi Syariah C BP 18. Di sini saya akan membacakan 3 materi, yaitu tentang wakalah, tentang al-qard dan aron, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester syarah hadis ekonomi. Nah, yang pertama saya akan membacakan tentang wakalah. Wakalah itu menurut bahasa yaitu pemberi kuasa, pendelegasian, dan pemberi mandat. Sedangkan menurut Ibnu Mandur, wakalah itu yaitu menjaga, melindungi, dan menjamin. Sedangkan menurut istilah fikih, wakalah itu yaitu penyerahan kewenangan terhadap suatu urusan kepada orang lain dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan semasa hidupnya. Nah, wakalah itu hukum asalnya yaitu mubah, namun hukum itu dapat berubah sesuai dengan perkara yang diwakilkannya. Apabila perkara yang diwakilkan tersebut haram, maka akad wakalahnya akan berubah menjadi haram. Wakalah ini tidak dapat diwakilkan dalam urusan sholat, karena sholat itu merupakan fardu ain, yaitu hanya seseorang saja yang dapat melakukannya. Walaupun seorang itu dalam keadaan sakit, banyak urusan atau dalam perjalanan, namun sholat itu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya, saya akan bacakan hadis yang berkaitan dengan wakalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aradtal khuruja ila Khaybar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita wakili bi Khaybar, faghus minhu khamsata wastan, fa in ibtagha minka ayyata, fadu yadaka ala tarkuwatih." Kemudian saya akan membacakan syarah hadisnya. Hadis ini merupakan hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, saya ingin pergi ke suatu tempat yang bernama Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apabila kamu menemui wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak kurma. Dan apabila ia minta darimu bukti, maka letakkanlah tanganmu di tulang selangkanya. Hadis ini merupakan hadis dari Ibnu Daud. Kemudian Imam Asy-Syaukani menuturkan bahwa hadis ini menunjukkan sahnya wakalah, dan seorang imam boleh mewakilkan zakat, baik memungut zakat maupun memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua, itu tentang al-qard. Al-qard ini menurut bahasa yaitu akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Menurut Bank Indonesia, al-qard ini yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan peminjam mengembalikan dana pokok pinjaman dengan sekaligus atau cicilan pada waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan membacakan hadis yang berhubungan dengan al-qard ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ansi bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aita lailata usyriya bi ala babil jannah maktubah shadaqatu ba'ashri amsalihha wal qardu bisamaniyata asyara faqatu ya Jibril ma balul qardu afdalu minas shadaqati qala bi annasa yas'alu wa indahu wal mastakridu la yasakridu illa min hajah. Nah, rawi Ibnu Hajah. Hadis ini merupakan hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat di atas pintu surga tertulis, sedekah akan dijadikan 10 kali lipat, sedangkan memberi pinjaman akan dijadikan 18 kali lipat. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah? Kemudian Jibril menjawab, karena saya seorang meminta, terkadang ia masih memiliki harta. Tetapi sementara orang meminta pinjaman, ia tidak akan meminta kecuali karena butuh. Hutang merupakan muamalah yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan hutang piutang merupakan satu akad ta'awun tolong-menolong atau akad tabaruk dan sosial. Nah, hutang piutang tidak ada salahnya jika kita menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Dan menjadi aib apabila kita melanggarnya, seperti tidak membayar hutang dan tidak mencatatnya apabila dibutuhkan. Orang yang memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan lebih besar pahalanya ketimbang memberikan kepada yang meminta-minta. Kemudian ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut. Yang pertama yaitu jangan meminta imbalan apabila ada keterlambatan dalam membayar utang. Kemudian dianjurkan mencatat untuk kehati-hatian.
dan niat ikhlas dalam meminjamkannya. Selanjutnya saya akan membacakan materi terakhir yaitu tentang aran. Aran ini arti katanya itu gadai. Menurut bahasa, aran ini yaitu tetap, langgeng, dan bertahan. Sedangkan menurut istilah aran ini yaitu harta yang dijadikan jaminan oleh orang yang meminjam sekiranya hutangnya tidak dapat dibayar dari barang yang digadaikannya tersebut. Kemudian hadis yang berhubungan dengan aran ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaro ta'aman min Yahudi ila ajala warohanahu dir'am min hadid. Nah, syarah hadisnya yaitu hadis ini merupakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan baju perangnya. Nah, hadis ini merupakan hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini Rasulullah membeli makanan kepada orang Yahudi dengan cara berhutang. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan baju perangnya sebagai jaminan. Nah, menurut hadis ini ada 3 pelajaran dapat diambil. Yang pertama yaitu gadai dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian boleh melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam dengan orang Yahudi. Yang terakhir yaitu akad aran ini termasuk ta'awun atau tolong menolong. Nah, itulah pembacaan materi yang telah saya bacakan tadi. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.